Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang variabel, yaitu materi dari salah satu mata kuliah yang ada di jurusan kami, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video berikut ini. Stay tune. Variabel. Nah, kita terlebih dahulu harus mengenal data. Terdapat ada 4 data. Yang pertama yaitu variabel, yang kedua skala ukur, yang ketiga ada tipe variabel, dan yang keempat ada jenis data. Nah, variabel dalam istilah statistik, objek yang bervariasi disebut variabel. Variabel adalah karakteristik yang dapat diamati dari suatu objek dan mampu memberikan bermacam-macam nilai atau beberapa kategori. Bermacam-macam nilai dapat berupa variabel kuantitatif. Nah, ini berarti variabelnya dapat dihitung atau diukur. Contohnya adalah berat, umur, tinggi badan, jumlah anak, dan lain-lain. Dan yang kedua ada variabel kualitatif. Nah, variabel ini yang meliputi kualitas, tidak dapat diukur dan dihitung. Contohnya adalah status gizi, status kesehatan, jenis kelamin, dan lain-lain. Variabel bersifat, yang pertama, ciri-ciri suatu objek, orang atau benda. Yang kedua, dapat diamati. Yang ketiga, berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya. Variabel merupakan data mentah untuk statistik. Nah, di sini ada anemia, kolesterol, gula darah, vitamin, gizi zat baik. Menurut kalian, ini apakah variabel? Nah, ini bukan variabel ya. Kita ketahui, variabel itu mampu memberikan bermacam-macam nilai atau beberapa kategori. Nah, kalau anemia tersendiri seperti ini. Dia hanya menyatakan suatu penyakit, tidak bermacam-macam atau memiliki beberapa kategori. Sama dengan yang lainnya, seperti kolesterol, gula darah, vitamin, gizi, dan gizi bayi. Nah, kalau di sini ada derajat anemia. Itu dia menyatakan bermacam-macam, derajatnya bermacam-macam atau berkategori. Ada kadar kolesterolnya tinggi, rendah, kadar gula darahnya tinggi, rendah. Ada jenis vitamin, A, B, C. Ada status gizi buruk, gizi baik. Nah, itu dia bermacam-macam atau berkategori. Terus jenis variabel. Variabel dibagi menjadi 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas berarti variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Contoh, suatu penelitian dengan judul obesitas, diet tinggi garam, dan umur mempengaruhi terjadinya hipertensi pada ibu hamil. Nah, berdasarkan judul tersebut, maka variabel bebasnya adalah obesitas, diet tinggi garam, dan umur. Sedangkan variabel terikatnya adalah hipertensi. Variabel dan data penelitian. Nah, variabel penelitian akan diterjemahkan menjadi data penelitian. Dan data penelitian merupakan hasil pengumpulan dari variabel penelitian. Variabel penelitian erat kaitannya dengan data penelitian. Nah, kalau kita bicara tentang data penelitian, tentulah kita tidak lepas dari variabel yang ada. Suatu konsep mengenai variabel yang sama dengan
yang sama dapat saja memiliki definisi operasional yang lebih dari satu dan berbeda-beda antara penelitian satu dan penelitian lainnya. Jadi, suatu definisi operasional harus memiliki keunikan. Penelitilah yang memilih dan menentukan definisi operasional yang paling relevan bagi variabel yang ditelitinya. Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Secara konseptual, variabel dibagi menjadi 4. Yang pertama ada variabel dependen atau terpengaruh, atau yang sering kali disebut adalah variabel terikat, yang ditandai dengan lambang Y. Variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Dan yang kedua ada variabel independen atau pengaruh, yang sering disebut dengan variabel bebas atau yang dilambangkan dengan huruf Y, X. Huruf X. Variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupun negatif bagi variabel dependen nantinya. Yang ketiga ada moderating variable atau variabel perancu. Variabel yang mempunyai dampak kontingensi yang kuat pada hubungan variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen, memperkuat atau memperlemah. Nah, yang keempat ada intervening variable. Faktor yang secara teori berpengaruh pada fenomena yang diamati, tetapi tidak dapat diukur, dilihat, atau dimanipulasi. Namun, dampaknya dapat disimpulkan berdasarkan dampak variabel independen dan moderating terhadap fenomena yang diamati. Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.